Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik sekali. Semangat semua ya hari ini. Iya, hari ini. Udah pada sarapan belum nih kebetulan? Udah. Pakai apa tuh? Ya belum. Harusnya udah dong. Oke. Cukup tadi. Teman-teman, hari ini tahu nggak sih kita mau bahas sesuatu hal yang penting banget lagi dibicarakan di Indonesia. Apa tuh? Kalian tahu nggak apa itu MBG? Tahu lah, pasti Tahu lah nih. Apa tuh? Gizi gratis. Wow, betul banget. Oke, jadi secara singkatnya, MBG itu emang makan bergizi gratis yang diproduksi oleh pemerintah. Jadi itu merupakan salah satu program dari Presiden Prabowo, yang dimana tujuannya adalah dia emang pengen mencegah stunting di anak-anak kita. Jadi generasi kita tuh pengennya dia anak-anak di negara kita tuh sehat gitu dan cerdas juga tentunya. Nah, ngomong-ngomong tentang stunting nih, kalian apa sih denger nih stunting nih? Stunting tuh apa sih? Kalian tahu nggak sih? Stunting aja nih. Yang aku tahu cuma kekurangan gizi aja. Kekurangan gizi, oke. Gagal tumbuh, bener banget. Jadi stunting itu merupakan proses pertumbuhan anak. Proses tumbuhnya itu kondisinya memang tidak sempurna, tidak bagus gitu seperti anak-anak pada umumnya. Makanya Presiden Prabowo memang memutuskan untuk melakukan program ini karena beliau melihat banyaknya anak-anak yang butuh banget sama yang namanya gizi makanan. Nah, ngomong-ngomong lagi tentang MBG, menurut kalian tantangannya tuh apa sih dari MBG ini? Mungkin dari saya kayak ada satu yang mungkin ya ada oknum yang kayak misal kita beli sayur-sayuran tuh yang benar-benar yang murah kayak korupsi gitu, kayak misalnya harusnya kualitasnya bagus jadi kayak dia milih yang murah dan kualitasnya itu lebih murah gitu. Jadi Itu tuh jadi satu faktor. biar ibaratnya kayak dapat dengan harga murah, dapatnya juga banyak. Nah itu kan salah satu itu juga. Jadi ibaratnya dari vitaminnya, dari serat-serat itu kan belum tentu terpenuhi juga gitu. Soalnya harganya murah. Sama itu tantangannya menurut saya sih cara pengelolaannya ya. Bagi terutama tuh MBG itu yang saya dengar dari beberapa orang tuh itu diolah tuh dari jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 3 pagi. Nah itu menurut saya susah sih, harusnya jadi makanan yang benar-benar sehat. Jadi puree itu dingin, jadi udah kayak makanan basi aja. Tapi itu sih. Oke, bagus banget sih pendapat-pendapat dari kalian. Memang pada dasarnya pasti setiap program itu kan ada sisi positif dan baiknya ya. Dan memang sebetulnya sebagai seorang pemimpin juga untuk membuat kebijakan memang harus dipikirkan dari berbagai sudut pandang ya. Dan menurut kalian nih, bagi yang setuju, kekurangan apa sih yang menurut kalian tuh masih perlu dilakukan gitu untuk mengevaluasi MBG ini? Kalau menurut saya sih sistemnya ya, kita tuh sebenarnya kaget dengan makanan bergizi ini. Entah yang tiba-tiba langsung datang, entah apa. Mungkin bagi kebanyakan masyarakat ke bawah itu senang. Dan mungkin kekurangannya itu yang pertama tadi cara pengolahannya, terus sistemnya sebenarnya begitu nggak salah, cuman mungkin sistemnya itu yang salah, yang harusnya jadi makanan sehat ya jadi makanan yang berdampak bagi masyarakat sekitar. Itu sih. Lagi-lagi sistem ya, memang suatu program itu memang harus memiliki sistem yang baik ya, dari atas sampai bawahnya. Kalau misalkan atasnya baik, bawahnya tidak baik, juga akan membuat program itu juga nggak akan berjalan dengan semaksimal mungkin. Nah, menurut kalian yang benar-benar setuju nih, manfaat apa yang kalian lihat dari banyaknya peristiwa EBG di Indonesia? Mungkin kalau manfaatnya tuh bisa kayak membantu orang-orang bawah atau yang kurang-kurang mampu lagi, kayak yang harusnya dia tadinya uang jajannya pas-pasan, jadi kayak uang jajan itu dia bisa ditabung dengan ada MBG itu. Yang dimana tadi dia buat harusnya buat makan siang, jadi duitnya itu ditabung buat kayak keperluan dia, kayak dia bisa beli buku atau beli semacam lainnya lah buat keperluan sekolah. Mungkin itu sih ada. Mungkin yang
ada lagi pendapat tentang manfaat dari MBG. Pastikan kalian pernah nih video-video atau berita yang lewat, gimana sih manfaat menurut kalian dari MBG itu? Ada nggak? Kalau menurut saya itu mungkin dari dalam Indonesia ya, dari petani peternak itu mungkin memungkinkan bagus banget karena dengan adanya MBG ini para petani dan peternak itu anggarannya semakin naik dan harganya itu semakin berkualitas, semakin bagus lah, karena pemerintah itu juga membantu para petani, para peternak untuk bisa menstabilkan ekonomi yang di para pedesaan. Itu sih. Kayak sistemnya itu kayak jatuhnya kayak saling mutualisme gitu, saling menguntungkan gitu ibaratnya kan. Ini kan sekarang kan program pemerintah sekarang kan katanya mau swasembada pangan ya, jadi itu mungkin nanti bakal lebih cepat tercapai, jadi kita nggak usah perlu lagi impor atau ekspor barang lagi dulu juga. Bagus, jadi lebih memaksimalkan apa yang ada di dalam negeri aja ya, Fis ya. Jadi ya itu bagus banget. Memang MBG ini tuh gimana ya, program yang seharusnya bisa berjalan dengan baik, karena kita kan negara yang kaya banget, alamnya kaya. Kalau misalkan kita bisa memanfaatkan kekayaan ini dengan baik, tentunya negara kita juga bisa menjadi negara yang maju. Nah, kalian nih yang kurang setuju tentang adanya MBG ini, kan banyak banget peristiwa-peristiwa yang mengatakan bahwa MBG begini, MBG begitu. Kekhawatiran apa sih yang ada di benak kalian gitu terkait program ini? Kekhawatiran kalian karena kurang setuju dengan MBG ini di benak kalian gitu, pasti ada sesuatu yang terpendam kan. Kalau dari aku, cara pengolahan makanannya sih, saya banyak di daerah sana yang murid-muridnya tuh keracunan makanan gitu. Emang lagi-lagi teknisnya ya, di MBG ini teknisnya yang selalu nggak lelah kita bicarakan, banyak banget kesalahan-kesalahan yang akibatnya banyak oknum-oknum yang memanfaatkan dana MBG ini untuk hal-hal kepentingan mereka sendiri. Memang sejujurnya ya, seharusnya memang pemerintah itu bisa menegakkan suatu keadilan yang dimana rakyat itu yang menjadi utama, karena sebuah negara itu nggak bisa hidup tanpa ada rakyat. Itu adalah kunci utama dalam suatu negara. Makanya MBG itu memang perlu diproses dengan baik, karena pengelolaannya juga lebih baik. Karena itu dia, pasti bakal banyak oknum yang memang mengatasnamakan MBG ini untuk kepentingan mereka sendiri. Pendapat kalian bagus banget. Kita ambil sisi baik dan positifnya dari peristiwa-peristiwa MBG ini. Menurut teman-teman nih, pelaksanaan MBG ini tuh pastinya kan membuat kalian punya sesuatu hal dalam diri kalian, kayak aku pengen kayak gini nih kalau misalkan aku jadi pemimpin. Nah, kalian tuh gimana jika suatu saat nanti kalian menjadi pemimpin, kalian menciptakan suatu program yang memang bisa berjalan dengan baik dan bisa memanfaatkan semuanya ini memang merata untuk seluruh rakyat tanpa mementingkan kepentingan orang-orang tertentu. Menurut kalian gimana? Pemimpin ya. Mungkin kalau dari saya sih, mungkin kita harus lebih tegas lagi dalam kayak sebuah kepemimpinan. Kita tuh jangan asal percaya aja nih, kita juga harus terjun langsung nih, apakah benar program yang kita jalani itu udah berjalan lancar apa belum. Jadi jangan dengar dari omongan orang yang kayak dari cuman laporan nih jalannya udah bagus nih, udah baik, cuma kan nggak tahu juga di lapangan itu udah bagus atau belum. Jadi itu kalau menurut saya sih kita harus lebih tegas aja, dan juga kita harus turun langsung nih ke lapangan, apa yang terjadi di lapangan, dan kita juga melihat nih apa yang ada di lapangan itu benar-benar terrealisasikan apa belum. Saya juga setuju sama Aji. Kenapa kita menjadi pemimpin itu harus tegas? Bukan hanya tegas, tapi kita juga harus, kalau sekali kita mau menjalankan sebuah sistem atau sebuah program, itu
sebelum dicoba ke masyarakat itu harus kita coba kepada pemerintah, ke orang sekitar dulu, seperti kayak masa aja lah, nggak usah kepada orang sekitar, ya orang-orang yang di pemerintahan aja suruh kita mulai dengan baik dan benar, bukan menjadi suatu contoh ya orang luar itu olahnya nggak baik ya, tapi dengan suatu cara supaya pas terjun suatu program itu ke masyarakat, semua masyarakat itu nggak kecewa kepada kita gitu loh. Dia menurut saya gitu. Apakah nantinya kamu nggak akan tergoda dengan godaan-godaan terjadi ketika kamu pemimpin nanti? Kita nggak munafik ya. Siapa sih yang nggak mau duit? Kita juga ngajain. Masalah duit atau enggaknya itu, atau sebuah hasutan tentang duit itu sebenarnya nggak bisa aja kita berubah pikiran. Duit, siapa yang nggak mau? Tapi bukan menjadi suatu halangan untuk kita mencoba supaya kita nggak kena hasutan itu. Seperti ya, kita harus benar berpegang teguh pada program kita untuk menjalankannya, dan untuk program itu juga harus para pemerintah dulu yang harus dicoba atau menjadi suatu contoh lah. Jangan masyarakat doang yang menjadi kelinci percobaan gitu. Jadi tuh mungkin untuk para pemimpin, jadi kita kan ibaratnya kan kita yang menjalankan sebuah pemerintahan gitu. Jadi kita selayaknya pemimpin aja gitu, jadi kita memberikan contoh yang baik untuk semua warga dan masyarakat sekitar gitu. Jadinya ibaratnya ya kita semaksimal mungkin tuh bakal nyoba buat tetap amanah, tetap jalan programnya seperti apa adanya aja, yang udah ada gitu kan bakal dilanjutin, atau nanti akan ada perubahan dari segi kabinet, menteri-menteri itu kan bakal di reshuffle lagi mungkin gitu. Jadi kita bakal terus mengevaluasi aja sih gitu. Oke, bagus banget sih pendapat kalian. Contoh yang baik untuk pemimpin yang baik juga. Memang sebuah program yang baik memang berasal dari pemimpin yang baik juga. Cuma memang pasti setiap program itu pasti akan ada minus dan plusnya. Nggak mungkin akan selalu menghasilkan hal yang baik juga kan. Nah, menurut saya juga kritik-kritik yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah ini memang sebuah masukan yang sangat penting banget, karena mereka memikirkan bagaimana Indonesia ke depannya. Karena yang mereka pikirkan bukan hanya mereka sendiri, tapi adalah generasi-generasi setelah kita. Tentunya hal ini kalau misalkan masih terus berlanjut, kita menemukan hal-hal yang memang sangat merugikan rakyat, maka negara kita juga pasti akan lama juga akan runtuh gitu. Nah, oleh karena itu dari hasil evaluasi yang sudah terjadi gitu, seharusnya memang bisa dijalankan dengan baik. Siapa yang setuju tentang MBG? Saya. Oke, Gora, kenapa alasannya? Karena program makan bergizi gratis ini menurut saya itu sangat bagus, apalagi untuk masyarakat yang kurang mampu ya, mohon maaf, bagi kalangan yang masyarakat ke bawah itu menurut saya sangat bagus, karena program ini sangat bagus sekali, sangat baik untuk dijalankan. Dari anak kecil yang tidak dapat makan yang gratis kayak gitu, apalagi dengan kebutuhan itu dia bisa mensisipkan uang jajan dia untuk kebutuhan yang lain gitu. Iya, saya setuju bahwa gizi itu penting, tapi saya mempertanyakan keefektifan dari program ini. Dengan anggaran yang besar ini, menurut saya anggaran itu bisa lebih dialokasikan ke bidang yang lebih penting seperti pendidikan ataupun kesehatan. Emang sih anggarannya tuh gede, cuman kan yang namanya ini kan kita ibaratnya buat supaya anak-anak di negeri ini itu ya udah nggak kelaparan lagi, kasarnya gitu. Itu ibaratnya tuh anak-anak tuh sebagai investasi jangka panjang lah. Jadi taruhnya kayak mereka tuh akan yang terus membangun negeri ini ke depannya. Jadi ibaratnya kayak kita mencerdaskan kehidupan bangsa juga itu termasuk, dan juga bisa membantu untuk di kemudian hari. Tapi masalahnya bukan hanya tujuan ya sih, tapi juga pelaksanaannya. Karena kalau misalnya distribusinya itu nggak berjalan dengan baik, jadi tuh kayak dia tuh juga tujuan program itu juga tidak terlaksana dengan baik. Kayak contohnya nih, kalau ada di berbagai sekolah itu kayak misalnya ada yang udah dikasih MBG, tapi kadang suka diem-diem tuh suka diumpetin terus dibuang. Terus kadang kalau misalnya lagi ada hari libur juga kan suruh ke sekolah, itu cuma ngambil doang, habis itu juga langsung dibawa pulang. Dibawa pulangnya juga kayak nggak dimakan. Jadi kayak dibiarin aja sampai basi gitu makanannya. Nah, berarti yang perlu diperbaiki itu adalah pengawasan dan pelaksanaannya, bukan programnya secara keseluruhan. Dengan dengan evaluasi ini, program ini bisa berjalan dengan efektif.
Tapi kalau menurut saya ya evaluasinya terus dilakukan secara transparan. Soalnya pemerintah juga harus membuka data nih manfaat-manfaatnya dari program itu tuh secara jelas. Karena kalau nggak jelas tuh rakyat juga pasti bingung dong, pasti bakal bimbang, bakal gimana ke depannya. Itu sih. Saya setuju karena transparansi dan evaluasi sangat penting. Jika pemanfaatannya terbukti, program itu harus layak dipertahankan atau dan disempurnakan. Berarti kita sama-sama sepakat bahwa tujuan meningkatkan gizi anak itu penting dan baik kan? Perbedaannya itu kita hanya pada pandangan mengenai prioritas anggaran dan pelaksanaan programnya itu. Oke, jadi perbedaan pendapat itu wajar ya kalau dalam diskusi. Asal didasari sama data dan tujuannya itu mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat. Oke, bagus banget pendapat kalian, semuanya nggak ada yang salah ya. Itu hak kita untuk bersuara, mau kita setuju atau tidak dengan suatu program. Hanya saja kita sebagai mahasiswa memang harus bisa melihat suatu hal itu memang dari dua sudut pandang yang berbeda. Dan kita nggak bisa nilai suatu hal itu dari satu sudut pandang aja, karena kita nggak pernah tahu kan apa yang akan terjadi ke depannya. Kritik itu boleh, asalkan kritik itu yang bersifat membangun. Mungkin itu aja diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas semangat kalian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hands down, there will never be another one. I've been around and I never seen another one. Because your style ain't really got nothing on. And you out when you ain't got nothing on. Baby, you the whole package. Plus you pay your taxes. And you keep it real while the mothers stay plastic. You're my Wonder Woman, call me Mr. Fantastic. Stop. Now think about it. I've been to London, I've been to Paris, even way out there in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did the show. And just like